Meyakini bahwa politik ini adalah politik pengabdian ya. Kita berpolitik menjalaninya tentu dengan banyak berbicara kemanusiaan. Halo Sobat Gentra semuanya, hari ini kita sedang menikmati sebuah pesta yang akan menentukan bagaimana Indonesia ke depan, pesta yang akan menentukan bagaimana kita menyambut Indonesia emas pada tahun 2045, dan pesta ini juga akan menentukan bagaimana kita menyambut yang namanya bonus demografi. Karena di pesta demokrasi kita kali ini, hampir 60% pemilih itu adalah generasi muda, yakni milenial dan Gen Z. Begitupun juga di Kabupaten Garut, sekitar 153.000 voters atau pemilih usia 17-24 tahun, kemudian dari 24 tahun sampai 40 tahun itu sekitar 717.000, dan sisanya itu sekitar 515.000 itu usia 40 tahun ke atas. Artinya, pemilih kita hari ini adalah pemilih generasi muda atau Gen Z dan milenial yang tentunya bagi seorang politisi yang akan manggung di pemilu nanti ini memerlukan tips dan trik khusus bagaimana meraih dan mendekatkan agar mereka bisa dipilih. Telah hadir bersama kita seorang anak muda yang dia akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif di DPRD Kabupaten Garut. Apa kabar Kang Yogi? Alhamdulillah sehat Mas Rijal. Terima kasih undangannya. Siap-siap. Sekarang kesibukannya apa nih kira-kira? Ya tentu yang pertama kesibukan kita ya menjalani pesta demokrasi hari ini. Karena tahapannya sudah tahapan kampanye, maka sehari-hari ini kita terus belusukan memastikan pemilih yang akan mengusung dan mendorong kita ke depan untuk bersentuhan langsung, karena tentu menjadi anggota DPRD ataupun anggota DPR RI provinsi harus dekat dengan masyarakat, maka kita juga harus memastikan bahwa persoalan-persoalan di daerah harus kita pahami. Iya, nah sebelum lebih jauh lah kita ngobrol-ngobrol soal politik, soal anak muda, soal pilih. Mungkin para penonton juga ingin mengenal terlebih dahulu siapa sih sosok Kang Yogi ini. Kok anak muda berani masuk ke politik, bahkan mencalonkan diri sebagai anggota dewan, yang mungkin kita tahu ya, kos politik itu kan sekarang cukup mahal ya. Nah kira-kira ini punya modal apa nih sampai berani terjun? Ya tentu kita punya modal proses saja sebenarnya kan, karena saya meyakini kita dengan lahirnya anggota DPRD yang membawa gagasan dan program menjadi bekal kita, itu yang paling utama, karena ya memang tidak terlepas dari kos politik yang cukup mahal di Indonesia ini, tapi kita melalui banyak proses. Saya pribadi banyak berkecimpung di banyak organisasi, terutama di Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga sampai hari ini masih menjadi pengurus di Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandung. Maka inilah proses-proses atau bekal yang mendorong saya kemudian menetapkan hati untuk maju di Kabupaten Garut Dapil 4 pada khususnya. Nah ini kan calonkan di Dapil 4. Mungkin penonton juga ingin mengetahui ya, kenapa alasan mungkin memilih Dapil 4, dan kira-kira Kang Yogi ini menggunakan kendaraan apa nih untuk maju sekarang itu? Mungkin bisa disampaikan juga nomor urut dan sebagainya agar publik juga mengetahui mungkin. Oke, tentu kalau kendaraan yang paling nyaman adalah Mercy, maka saya memilih partai yang berlambangkan Mercy, yaitu Partai Demokrat. Alhamdulillah oleh partai saya dimandatkan untuk mengambil nomor 2. Proses kenapa saya kemudian memilih Dapil 4 karena di pemilu kali ini dengan pemilu 2019 yang lalu ada perubahan dapil, sehingga
saya kemudian ada dorongan oleh beberapa masyarakat yang kemarin sebenarnya di Dapil 4 itu Bapak, karena adanya perubahan dapil atau pemekaran dapil di Garut ini yang tadinya cuma 5 dapil menjadi 6 dapil, kemudian basis Bapak terpecah. Nah, sehingga terdorong masyarakat yang salah satunya akan tertinggal oleh Bapak yang harus menentukan dan memilih salah satu dapil. Maka dari itu, atas dasar dorongan itulah, karena mungkin kinerja Bapak selama 2 periode ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat, sehingga harapan masyarakat Bapak diminta untuk memilih dapil 4, tapi juga tidak boleh meninggalkan dapil 5. Karena Bapak melihat bahwa ada banyak potensi masalah di dapil 5, sehingga dia lebih memilih ke dapil 5. Nah, dari dapil 4, atas kesepakatan konstituen Bapak meminta salah satu orang yang meneruskan. Nah, Bapak melihat dari jejak rekam sebagai aktivis, maka Bapak memutuskan untuk saya melanjutkan di dapil 4. Nah, sekarang kan kita sudah memasuki tahapan kampanye ya. Mungkin Kang Yogi juga setelah melakukan belusukan ke berbagai daerah. Nah, kira-kira apa sih yang Kang Yogi temukan di masyarakat yang ini harus diperbaiki loh? Gitu. Saya berpikir begini, sebenarnya Garut ini potensinya sangat banyak ya. Sangat banyak, sangat bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk bagaimana kemudian ini bisa ditingkatkan lagi kelasnya Garut ini. Pertama, PR yang paling fundamental Garut hari ini itu di bidang ekonomi. Karena saya selama belusukan ataupun perjalanan saya selama mencalonkan ini banyak menemukan rendahnya upah. Ada buruh tani yang setiap harinya harus bekerja dari pagi sampai siang, itu digaji cuman 30 sampai 40 ribu. Sedangkan kalau 40 ribu sehari harus dimakan sama 4-5 orang di rumah kan, berarti kalau 3 kali makan ya nggak akan cukup lah untuk mereka memenuhi kebutuhan hidup. Cuman tidak bisa juga kita menekan petani untuk menaikkan upah, maka diperlukan tambahan pekerjaan oleh buruh tani ini. Bagaimana kemudian setelah dia bekerja sebagai buruh tani ada tambahan penghasilan. Maka diharapkan sebenarnya 50 anggota DPRD yang akan terpilih nantinya mampu bekerja sama dalam bagaimana kemudian kita bersama-sama memikirkan potensi Garut ini, bagaimana cara mengembangkan. Karena sangat sayang, kita punya banyak aset lah, tapi sampai hari ini hanya sebagian orang yang mampu melihat itu. Makanya saya tertarik punya PR besar untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Begitu. Iya. Nah, tadi kan dikatakan ya bahwa pemilih di Garut itu didominasi oleh kelompok muda, terutama milenial dan Gen Z. Nah, mungkin kita juga ingin tahu, sewaktu Kang Yogi belusukan ke masyarakat, itu menemukan nggak sih anak muda dan kira-kira aspirasi mereka itu apa kira-kira? Nah, karena terkhusus dapil saya, mungkin ada beberapa kacamata yang anak mudanya sudah cukup aktif ya dalam melek politik, melihat dan membandingkan beberapa caleg dengan ratusan caleg yang sudah ada. Maka sebenarnya anak muda hari ini, terkhususnya di Garut ini, hanya kehilangan ruang saja. Memang saya percaya bahwa anak muda yang tentunya Gen Z tidak harus menunggu mereka harus ditempatkan di mana. Tapi kan kita juga harus rasional juga dalam berpikir bahwa ya kita mau menentukan tempat kita di mana, tapi ketika ruang itu tidak ada, tidak terfasilitasi, ya kita tidak bisa menentukan juga. Maka saya sepakat bahwa Garut hari ini ketika mau mengembangkan potensi kepemudaannya,
maka pemerintah daerah harus mampu memberikan ruang kontribusi, ruang fasilitas kepada anak muda. Nah, maka saya berharap Gen-Z, karena saya juga salah satu Gen-Z yang lahir di 97, yang hari ini memutuskan untuk berkarir di politik, maka saya mau kita ke depannya banyak berbicara tentang potensi apa sih yang anak muda harus dorong di Garut. Maka kita ciptakan ruang itu. Kalau soal keterlibatan anak muda sendiri untuk pembangunan di Kabupaten Garut ini, Kang Yogi melihatnya seperti apa? Apakah mereka punya cukup potensi dan resource untuk itu, atau seperti apa kira-kira? Ya, saya rasa banyak potensi anak muda di Garut ini. Maka yang saya katakan tadi bahwa kekurangan ruang dan akses fasilitas aja yang sebenarnya dibutuhkan anak muda hari ini. Karena kalau kita lihat ya, pekerja-pekerja kreatif di Garut ini cukup banyak, hanya saja masih minim dan kurang nampak gitu. Setelah saya melihat bahwa memang masih minim ruang yang diberikan pemerintah daerah terhadap teman-teman kita yang notabene pekerja kreatif ataupun pekerja-pekerja yang lain. Nah, ini yang harus betul-betul dimanfaatkan Kabupaten Garut, karena yang menentukan kemajuan Garut ke depan ya tentunya anak muda, generasi milenial dan Gen Z. Nah, ini dari sisi kebijakan ya, kalau kira-kira nanti Kang Yogi gitu kan mewakili anak muda, kenambang anak muda, kira-kira kebijakan apa gitu yang akan dilakukan atau diintervensi gitu untuk kepentingan anak muda yang menurut Kang Yogi ini urgent loh untuk didahulukan itu. Nah, kalau saya pribadi hari ini melihat bahwa yang paling fundamental di Garut yang harus kita selesaikan adalah persoalan perut atau ekonomi kerakyatan. Bagaimana kita bersama-sama berbondong-bondong menuntaskan PR tentang kemiskinan di Garut. Kita tidak, setelah menjadi anggota DPRD kan kita tidak berbicara lagi 100-200 ribu orang atau 1.000 orang pemilih saya, tapi kan kita berbicara 2,7 penduduk Garut. Nah, ini menjadi PR bersama, karena menurut data yang kita dapatkan ya, Garut ini ada di 3% miskin ekstrim. Berarti ada sekitar 180 hampir 200 ribu orang yang betul-betul susah makan. Nah, maka ini yang harus ditentukan kebijakan-kebijakan agar yang menjadi itu porsi budgeting anggaran itu tepat sasaran, sehingga pemerintah daerah Garut bisa menekan tingkat kemiskinan yang ada di Garut. Saya rasa itu dulu yang paling utama yang harus kita selesaikan. Nah, kita tahulah bahwa mungkin kita itu kan dari bangun tidur sampai tidur itu kan diatur oleh politik gitu kan. Yeah. Nah, kita melihat bahwa generasi sekarang itu kan mereka itu cukup apatis terhadap politik ya. Mungkin karena mereka lelah mungkin ya menerima keadaan seperti. Nah, kira-kira menurut Kang Yogi ini apa sih yang menjadi salah satu penyebab gitu kan generasi kita itu seperti itu, atau mungkin ada fakta lain selain itu? Gimana ya? Ya, makanya tadi saya jujur saja bahwa ini sebenarnya momentum yang menentukan di 2024 ini. Kenapa saya katakan momentum yang paling menentukan? Karena disinilah letak manifestasi pemilu. Karena Gen Z dan generasi milenial hari ini adalah penentu apakah kita betul-betul menjadi Indonesia emas di 2045. Karena ya yang sering terjadi di masyarakat ya memang banyak traumatik lah yang terjadi di masyarakat, yang di momentum pemilu seperti ini ya caleg datang menebar janji, memberikan harapan, tapi kan setelah jadi kan akses itu terputus. Dalam artian ya masyarakat tidak lagi berkomunikasi dengan orang yang dipilih, ya, ataupun orang yang sudah terpilih tidak lagi merawat komunikasi dengan konstituennya.
Ini yang banyak terjadi sehingga kasihan juga orang-orang yang telah memberikan pilihannya, tapi selama 5 tahun tidak terakomodir apa yang menjadi harapan mereka. Nah, makanya saya sebagai generasi Gen Z yang mau menjadi obat daripada trauma-trauma mereka, yang betul-betul membawa harapan, yang betul-betul memberikan sebuah angin segar bahwa Gen Z adalah penentu manifestasi kita untuk bagaimana kemudian kita menciptakan pemilu yang betul-betul adil, jujur, dan baik ke depan. Nah, kalau kita melihat kan secara gerakan politik non praktis ini, saya lihat memang keterlibatan anak muda ini sangat signifikan. Kita mengenal ada istilah yang dinamakan dengan no fear, no justice. Banyak kebijakan yang itu disorot secara baik gitu kan oleh publik dan juga masyarakat. Itu keterlibatan generasi muda yang baik. Tetapi kalau melihat dari sisi politik praktis, keterlibatan dari politik praktis, mungkin kan tidak semua anak muda ini memiliki akses atau privilege sehingga mereka tertarik gitu kan untuk terjun ke politik praktis. Nah, kira-kira mungkin publik juga penasaran, berapa sih modal Kang Yogi ini sampai berani terjun, dan targetnya itu berapa suara dan apa yang dilakukan? Sisi kampanye seperti itu. Kalau saya kan ya tentu ada budgeting cost politik yang juga kita sediakan, yang ya secara pribadi, kemampuan saya secara pribadi ya hanya bisa menyiapkan 200 sampai 300, itu pun hanya untuk operasional kita, tim, karena kita ini mencalonkan ya betul-betul menjual gagasan, menjual pemikiran, menjual kontribusi. Maka ya dengan cost yang seperti ini ya semoga saja kita bisa melihat pemilih-pemilih atau menyentuh pemilih-pemilih yang memang betul-betul rasional. Maka saya juga ke tim menyampaikan bahwa kita, karena orang mengatakan politik itu mahal, dengan cost kita yang sedikit ya kita harus lebih banyak tenaga, lebih banyak pemikiran, ya lebih banyak harus bersilaturahmi. Itu modal yang kayaknya tidak bisa diukur dari apapun kan. Tentu target ya kita mau targetnya ya menjadi pemenang lah. Karena ya percuma juga saya punya gagasan, punya pemikiran, tapi ketika kalah kan tentu saya terbatas untuk menuangkan pemikiran dan gagasan itu. Tapi kita meyakini dengan ikhtiar kita hari ini, dengan perjalanan kita yang betul-betul akan samina watona untuk masyarakat, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita, karena kita hanya bisa berikhtiar, semuanya pasti ditentukan sama yang di atas. Iya. Nah, tadi kan kita sudah bercerita ya bahwa sudah melakukan belusukan ke berbagai daerah seperti itu. Nah, ini kan sekarang itu ada dua karakter pemilih yang berbeda antara kelompok milenial dan juga mungkin istilahnya ada kolonial sekarang. Ya, nah, betul. mungkin ini pendekatannya kan akan agak berbeda gitu. Nah, Betul. saya pengen tahu nih kira-kira hal apa sih yang dilakukan Kang Yogi untuk mendekatkan kepada yang milenial dan juga yang kolonial ini gitu kan? Nah, ini cukup menarik juga sebenarnya. Karena memang sebenarnya tingkat yang saya temukan ya, tingkat pragmatis itu sebenarnya memang ada di kolonial ini. Saya ya karena ya mereka sudah menjalani momentum pemilu yang mungkin sudah berapa kali ya, dan menemukan ya yang saya sampaikan tadi, traumatik yang setelah dipilih hilang, setelah dipilih hilang, setelah momentum pemilu datang lagi memberikan janji. Nah, memang pendekatannya rada susah, makanya kita pendekatan pemahaman yang diberikan kepada ya generasi kolonial ini menjadi pendekatan yang kalau saya bisa ibaratkan ya pendekatan kekeluargaan. Bagaimana orang tua atau sepuh lah kalau orang bisa bilang ini, menganggap saya ini sebagai anaknya. Ya kalau mereka sudah menganggap saya sebagai anaknya, harapan
orang tua itu ada pada anaknya. Nah, pendekatan itu. Kalau di pemilih Gen Z, pemilih milenial, saya rasa hari ini cukup masih rasional dalam berpikir. Apalagi yang Gen Z yang hari ini baru baru pertama kali ya. Kita memberikan pemahaman yang betul-betul bagaimana kemudian nanti dia menjadi pemilih yang cerdas saja. Nah, kalau dari sisi pengalaman gitu kan, bagaimana Kang Yogi mendekatkan diri ke Gen Z, itu seperti apa? Karena mungkin treatmentnya berbeda kan dengan yang kolonial itu. Nah, kalau dengan yang Gen Z itu dengan cara apa dan seperti apa itu kira-kira itu? Nah, kalau Gen Z ini kan mereka agak sulit kan ditemukan di lapangan. Iya, karena Gen Z ini kan lebih banyaknya teraksesnya di media sosial kan. Maksudnya untuk merangkul pemilih-pemilih Gen Z ini kan banyaknya di media sosial. Karena untuk merangkul dia ya ada framing media yang harus dimainkan. Framing media yang tentunya bagaimana sih Gen Z ini mengenal calonnya. Gimana Gen Z ini melihat sebuah gagasan yang ada dalam si calon ini. Nah, pendekatan itu yang lebih banyak kita pakai sebenarnya. Jadi memang agak menarik ya melakukan pendekatan terhadap Gen Z ini. Iya. Karena kita harus memposisikan sebagai teman mungkin ya. Betul. Tidak bisa elitis mungkin ya. Karena Gen Z ini apa ya? Kalau saya melihat Gen Z ini lebih rasional, bahwa dia dalam menentukan memilih siapa itu butuh rentang waktu yang panjang gitu. Tidak langsung ini kayaknya menarik. Enggak, jadi harus dicari tahu dulu gitu. Nah, kalau menurut Kang Yogi, kira-kira Gen Z dan milenial ini melabuhkan pilihan gitu kan terhadap seseorang itu biasanya karena apa gitu? Dari hasil komunikasi dengan teman-teman gitu. Kalau saya melihat ya Gen Z dan milenial hari ini lebih condong melihat atas dasar kreativitas si calon itu sejauh mana sih, dan menjual gagasannya itu seperti apa. Maka ketertarikannya itu muncul dari sana. Jadi rasa ingin tahu mereka itu lebih dalam lagi gitu, sehingga dia bisa menentukan pilihannya yang menarik dan melabuhkan hatinya kemana itu melihatnya dari sana. Jadi dengan berbekal tadi pengalaman di berbagai organisasi seperti HMI, KNP itu berarti cukup yakin ya untuk di pertarungan di pileg kali ini? Iya, kalau saya rasa ketika saya sudah mau mulai, maka saya meyakinkan diri bahwa apa yang saya sudah mulai harus saya selesaikan dengan baik, apapun caranya, apapun kita lakukan, kita akan menuahkan seluruh kemampuan kita, seluruh perangkat yang ada untuk bagaimana kemudian merebut kemenangan itu. Iya. Nah, mungkin ini cukup agak pribadi, tapi mungkin publik juga ingin tahu. Kira-kira respon keluarga itu seperti apa sih Kang Yogi mencalonkan diri menjadi caleg gitu? Ya, tentunya cukup kaget ya. Tapi karena saya mungkin terlalu muda bagi keluarga. Tapi kekagetan itu juga dibekali rasa optimisme bahwa saya ini bisa menjadi salah satu harapan di orang banyak. Karena memang saya meyakini bahwa politik ini adalah politik pengabdian ya. Kita berpolitik menjalaninya tentu dengan banyak berbicara kemanusiaan. Karena saya meyakini ketika saya terlibat dalam politik, apalagi nantinya insya Allah terpilih, berarti bahwa sebagian dari diri saya tidak lagi hanya sekedar menjadi suami dari seorang istri, tidak lagi menjadi anak dari seorang orang tua, tapi tentu menjadi bagian dari orang yang telah memilih saya. Maka saya harus memastikan bahwa orang-orang yang nantinya memilih saya sama dengan apa yang menjadi harapan di keluarga saya. Baik,
Terima kasih Kang Yogi, hatur nuhun. Sebetulnya ini Sami-sami. obrolannya itu masih asik, tetapi sayang sekali dibatasi oleh durasi. Iya, Tetapi betul. nanti bisa kita lanjut di Pasti, ngopi-ngopi pasti. seperti Kita selalu siap ketika diundang sama Gentra. Siap. Bagi para penonton juga yang ingin mengetahui, terutama Gen Z dan milenial, ingin tahu gagasan Kang Yogi, nanti dihubungi aja, di kontak lah. Karena Kang Yogi ini suka ngopi gitu, dan kebetulan di Garut kan banyak Boleh sekali. kafe-kafe seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya bincang-bincang saya dengan Kang Yogi, seorang anak muda yang berbekal pengalaman di berbagai organisasi seperti HMI, KNPI, itu melahirkan jiwa kepemimpinan terhadap Kang Yogi, dan atas bekal tersebut, bekal gagasan dan juga pengalaman bagaimana membersamai masyarakat, Kang Yogi berniat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Dapil 4 ya. 4. Di Dapil 4. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Mungkin jangan lupa juga bagi para penonton. 2. Apa ini? Slogannya? Meraih bedas kekuatan rakyat. Wah, keren. Nah itu, meraih bedas kekuatan rakyat.